Bismillah, kita lanjutkan ya. Jadi dalil ya dianjurkannya menyempurnakan wudhu itu di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Di sana disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Jadi ini ada 4 pokok anggota tubuh ya. 4 pokok anggota tubuh yang wajib disentuh air wudhu. Ya, kenapa kita garis bawahi di sini? Karena ketika kita mendapatkan air yang tidak cukup untuk kebutuhan wudhu dengan sunnah dan wajibnya yang kita ambil, minimal yang 4 pokok ini ya. 4 pokok ini kalau ada air nih segelas kira-kira cukup untuk 4 pokok ini, berarti nggak usah tayamum ya. Jadi ukuran bagaimana kalau kita mau memutuskan tayamum atau tidak adalah dengan cukupnya air untuk 4 pokok itu ya. 4 pokok anggota tubuh yang harus terkena air. Nah, ini ukurannya. Nggak perlu. Misalnya ada air segini nggak ada lagi, udah cukup sudah buat minum udah. Jadi kenapa harus tayamum? Tayamum itu dilakukan pertama ketika memang nggak ada air. Yang kedua ketika ada air tapi cukup untuk kebutuhan yang pokok, buat minum, buat ini gitu kan. Terus yang ketiga tayamum itu ketika ada air tapi badan kita punya penyakit yang kalau tersentuh air mintanya jadi efeknya bahaya. Nah, itulah dianjurkan tayamum. Nah, makanya dengan batasan 4 pokok anggota tubuh yang harus kita utamakan tersentuh air adalah terkena air adalah agar ketika ada air yang cukup untuk 4 ini kita nggak boleh tayamum. Nah, di sini dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat. Jadi kalau ada kata-kata iman ya, itu disandingkan dengan satu perintah Allah, misalnya sholat di sini ya, atau wudhu ya, idza qumtum, itu menunjukkan betapa ketika orang melaksanakan itu, melaksanakan perintah yang setelah kata iman tadi, ini kan amanu idza qumtum, sholat wudhu gitu ya. Jadi itu menunjukkan keutamaan jika orang itu istiqomah dengan amal soleh itu ya. Makanya banyak hadis yang menyampaikan bahwa keutamaan orang yang berwudu, sering wudu itu nanti di akhirat ya akan dipanggil, ketika dipanggil oleh Allah itu dengan cahaya, bercahaya. Jadi kalau orang sering wudu itu bercahaya. Nah, athari sujud ya, bekas sujud athari bekas wudu ya. Jadi nanti di akhirat ciri-ciri umat Nabi Muhammad ya itu adalah yang bercahaya. Karena apa? Karena bekas wudu. Waktu di dunia suka wudu ya. Jadi terpancar dari air wudu itu terpancar dari cahaya. Cahaya itu terpancar dari sisa bekas wudu. Karena dia sering wudu di dunia, maka Allah ganti dengan cahaya gitu. Ya. Nah ya, jadi bekas wudhu itu bukan berarti ada bekas air-airnya, tapi ketika wudhu bersih tangannya, bersih mulutnya, tapi bersih perkataannya, itu kan, bersih matanya, bersih memandang untuk yang halal, itu kan, bersih kakinya dibersihkan wudhu, bersih kakinya digunakan untuk melangkah ke yang baik, yang Allah ridhoi. Bersih tangannya ketika wudhu, sisanya apa? Bekasnya apa? Bekasnya adalah untuk memegang atau melaksanakan yang Allah ridhoi. Itu arti dari bekas wudhu. Nah, bekas wudhu itulah Allah akan gantikan dengan cahaya di surga nanti, di akhirat nanti. Ya, jadi kalau kita menjaga wudhu itu luar biasa. Ya, apalagi kalau kita mau sholat, mau tidur ya, yaitu banyakin wudhu ya. Sebelum sholat kita, sebelum tidur kita ambil air wudhu, baca doa. Ketika kita tidur, terus dengan tidur itu ternyata Allah ambil umur kita, maka kita dalam keadaan suci ya, husnul khotimah ya. Jadi dibiasakan wudhu ya. Itu utama ya. Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang seperti itu gitu. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi pertama
4 pokok yang. Iya, ada pokok, 4 pokok. Pertama apa? Fagsilu wujuhakum, ya. Jadi pertama basuhlah wajahmu, ya. Jadi 4 pokok anggota tubuh yang wajib tersentuh atau terkena air itu pertama wujuh, fagsilu wujuhakum, ya. Maka basuhlah wajahmu. Nah, mana batasan wajah? Batasan wajah ini ya, jadi jangan sampai kita nggak sempurna wudhunya sehingga tidak sempurna juga sholatnya, ya kan? Capek kan kita umurnya udah sekian puluh tahun, sholatnya nggak bener juga gitu kan. Nah nggak bener sholatnya itu berawal dari wudhunya. Kalau wudhunya kita lihat aja anak-anak, ukurannya anak-anak ya. Kalau anak asal wudhunya, lihat aja sholatnya juga ininya gitu kan. Atau anak itu kita lihat anaknya sholatnya nggak selengan gitu, ketahuan pasti wudhunya nggak beres juga gitu. Nah itulah ukurannya. Nah pertama fagsilu wujuhakum, ya. Maka basuhlah wajahmu. Nah sekarang batasan wajah itu pertama kening di sini, ya, kening, terus muka semuanya, terus ini, ya, jadi batasan wajah, kening ini, ya, terus ini. Nah terus di ini, di bener-bener kena, iya. Gini. Nah, jadi kita gunakan ini tangannya buat nyeka ini. Ini. Bener-bener kalau cerut takutnya airnya nggak ke sini. Ya, biasanya kita gini aja. Jadi diratakan dengan ini, ya, diratakan. Ambil, ya. Terus ininya bergerak nih. Bersihin mata gini. Kan kita nggak tahu kalau cuma segini nggak kena ke sini. Nah, ini kan jadi diratakan dengan ini. Dengan telunjuk, ya, diratakan nempel, iya di mata, pojok mata, ininya bergerak ini, ya, terus jempolnya belakang sampai ini wajah, termasuk wajah di sini, di bawah telinga ini aja, nih. Sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Khawatir di pertama atau kedua nggak sempurna, masih ada kelewat, ya, tapi maksimal 3 kali. Tapi kalau 1 kali cukup, ya, misalnya airnya pas cukup, ya 1 kali aja, tapi benar-benar diratain gitu, ya. Jangan airnya pas ini 3 kali ya nggak nyampe ke 4 anggota tubuh yang wajib itu gitu. Jadi dari depan diratakan, kita mainkan jarinya, kita sentuh semuanya gitu, di belakang juga sini nih, ya. Jadi bedanya ini kelihatan. Ya, jadi di sini dikatakan basuhlah, ya. Kalau basuh berarti beda dengan sapu. Kalau basuh berarti ada airnya. Ya, ini kan bahasanya basuh. Fagsilu wujuhakum. Ya, fagsilu wujuhakum, dan basuhlah wajahmu. Jadi dibasuh dengan diusap beda, ya. Jadi maka basuhlah. Kalau basuh ada airnya, kita ambil air, terus benar-benar airnya numpah gitu. Soalnya ada yang diusap, kalau ini dibasuh, ya, dibasuh. Artinya kita ambil air atau kita tadangin sampai bawah telinga. Bawah telinga. Ini kita mainkan ini dengan telinga. Kalau ini buat ini seluk-seluk ke sini gitu kan. Cekungan ini kan perlu disentuh gini gitu, diratain, ya. Jadi tidak terlalu boros air juga, maksimal 3 kali. Kenapa 3 kali? Khawatir di basuhan pertama, kedua tidak kena. Kalaupun misalnya airnya cukup terbatas, misalnya ya minimal 1 kali, tapi berusaha dikenain semua gitu. Ya, jadi ini bahasa dari keran airnya banyak itu mungkin kena semua kali gitu. Gitu aja nggak apa-apa ya? Ya, diambil, ngadangin, ngadangin terus. Ya, terus gini tadi. Semua. Oh, tetap digini juga. Gini, ininya mainan. Kita nggak tahu kan pas gini nggak masuk ke cekung-cekungan, jadi diusapkan, diusap ini, dibasuh. Ya. Jadi pertama basuh. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi, ya. Jadi selain muka, ya, basuh muka dan tanganmu sampai siku, ya, dan tanganmu sampai siku, ya. Wa aydiyakum ila marafiqi, ya. Wa aydiyakum, tangan itu batasan tangan mana? Yang disebut tangan,
Ini yang disebut tangan. Ya, ini tangan sampai sini. ya, dari ujung jari sampai ke ini. Ininya namanya tangan. Sini tangan ya. Tetapi dibahas di ini disuruhnya itu wa Sampai aydiyakum siku. ilal marofiki. Ya, sampai siku aja. Sini, Jadi ya. antara ini ke sini. Iya. Dari tangan jangan lupa Dari ya. jari ya, dari jari. Ya. Dari tangan ya, bahasanya diperintahnya dari tangan sampai siku ya. Ilal marofiki wa aydiyakum ilal marofiki ya, dari tangan sampai ke siku. Ini artinya apa? Berarti kita ngambilnya dari ujung ini, dari tangan, bukan dari sini ke sini ya. Itu namanya dari siku ke tangan. Nah, selama ini dari siku ke tangan. Ya. Nah, akhirnya yang lihat kan. Nah, jadi kita ambil. Nah, ini kan bahasanya apa nih? Dan tanganmu ya, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu. Kalau basuh dan wajah dan basuhlah wajahmu dan tangan, berarti kan masih dengan menggunakan basuh. Berarti kalau basuh berarti ada airnya. Kita ambil air, dialirkan. Gitu. Ambil air atau di keran, kalau di misalnya tempat kolam gitu kan, atau di keran sama, kita dialirkan sampai ke siku, balik lagi 3 kali ya. Jadi kanan sempurnakan 3 dulu, jangan 1 kanan 1 kiri 1, enggak, langsung 3, 1 ya, 2 ya, 3. Selama ini saya sini dulu kanan sini lagi. Ya, itu kan dulu, sekarang enggak. Ya, jadi ini ya. Jadi diambil ya, dibasuh berarti ada airnya. Ada airnya ini, basuh dari tangan dan lupa ilal marofiki, mirfak ya, bahasa ini siku itu mirfak. Jadi dari ujung tangan ke mirfak, ilal mirfak. Ya, jadi dari tangan ini sampai ke sini. Tidak 1 2 dari keran tuh kan ke sini tuh. Ya, jadi seperti itu. Ini nih 3 kali. Sempurnakan ya, ambil diratain, balik, ambil diratain sampai siku, balik, nah, gitu ya. 3 kali sudah. 3 kali. Ya, jadi itu. Ketiganya. Nah, jadi tadi wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu biruusikum ya. Jadi wamsahu biruusikum ya. Di sini kalau tadi kan membasuh ya, membasuh wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu. Nah ini ya, wamsahu biruusikum, disapu, berarti bukan membasuh tapi disapu. Kalau disapu berarti dielap, berarti nggak pakai air. Dari muka sini kali ya. Nah sekarang anggota ini kan sudah kepala. Kalau kepala berarti kepala ya? Kepala. Jadi caranya kita ambil air, dicelupkan kalau begini kan basah kuyup, karu-karuan ini kan. Nah ini bahasanya disapu, wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum ya, dan sapulah ya kepalamu ya. Jadi disapu itu dilap ya, semuanya. Dilap ya, diambil baju, air, terus segini aja ya. Ya, sini aja. Selama ini aja. Nah, bisa ya, jadi bisa keseluruhannya, ya, bisa keseluruhannya dari depan sampai ini ya. Tetapi itulah Islam, begitu Islam itu tidak mempersulit ya. Bagaimana kondisi dengan seorang muslimah ya, yang di perjalanan mungkin ya, barangkali kita mau wudu itu bagaimana. Nah, jadi ada 3, membasuh muka, membasuh wajah, mengelap ya, mengusap, bukan basuh ya, mengusap ya, sapulah kepalamu ya. Jadi sapulah kepalamu, menyapu kepala itu bisa penuh ya, ambil air dicipratin penuh ya, atau sebagian dengan ada batasan sampai ubun-ubun ya. Atau kalaupun susah, misalnya di perjalanan tadi ya, cukup dengan mengambil air dicipratkan gitu, terus kita ambil yang mudah ini misalnya atau di sini di kepala, yang penting bagian kepala. Jadi bukan rambutnya. Masa di atas nih kalau pakai kerudung langsung ya, dari sini aja. Di sini, ini bagian kepala kan, belakang kepala. Yang penting di bagian kepala. Jadi di bagian kepala itu disapulah kepalamu itu bisa penuh
ya, bisa sempurna ya dari kayak tadi, atau sebagian tapi batasannya ini ada bunuh-bunuhnya, Bun-bun. ya, atau sebagian tanpa batas. Sebagian tanpa batas itu bisa sampai ke misalnya belakang. bisa bagian di mananya, sini, bagian kepala. bisa di sini gitu kan, cukup sekali aja gitu. Yang penting membasahi kepala ya, bukan rambutnya, karena ada orang yang punya kepala nggak punya rambut gitu kan. Nggak perlu 3 kali, Sekali mengusap sekali. Ya, jadi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Dan basuh, nah ini kembali ke basuh ya. Dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, kalau bahasanya basuh berarti kembali ke awal tadi. Ya kan? Fagsilu wujuhakum, basuhlah, membasuh muka. Nah, di sini juga bahasanya membasuh juga ya. Basuhlah kakimu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berarti ada air, ya kan? Kalau tadi kan mengusap kan nggak pakai air, ya, maksudnya nggak air konyos-konyos gitu. Nah, kalau pas di wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dua kakimu ya, basuhi kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini kita ambil air ya. Nah, kita di batasan lagi. Kaki itu dari batasannya kaki mana? dari jari sampai pangkal paha. Nah, itu kaki. Nah, ini perintahnya di sini wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Dari sampai mana di situ disebutkan? Ya, dua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, berarti ada batasannya sampai di mata kaki aja, nggak sampai ke ini gitu kan? Nah, tadi dari kaki, kaki sampai ke mata kaki. Nah, berarti gimana posisinya? Kayak seperti tadi, ya. Kita ini kaki, jari-jari kaki. Ini dari sini kita ngambilnya, bukan dari langsung ini. Karena dari kaki sampai ke mata kaki. Nah, sunahnya lagi di sela-sela, ya, sela-selanya pakai ini jari. Ya, jadi diguyur gini sela-sela ya sampai mata kaki. Yang kanan dulu yang sama di sela-sela dari ini. Dan nyelaknya pakai apa namanya? Kelingking ya. Ini jari kaki misalnya giniin. Terus diguyur sampai sama ini. Seperti itu ya. 4 pokok ya yang harus terkena air. Iya, jadi 4 pokok anggota tubuh yang harus terkena air. Pertama apa tadi? Wajah, membasuh wajah, kedua tangan, kepala, ketiga mengusap kepala, dan yang keempat adalah kaki. mengusap kaki, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, inilah sempurnanya wudhu, sempurnanya sholat diawali dari sempurnanya wudhu. Ya, makanya kita perhatikan banget, jangan sampai sholat kita nggak sempurna gara-gara wudhunya yang nggak sempurna. Ya, dan kalau bisa kita jadikan wudhu itu adalah bagian dari ibadah yang kita rutinkan. Mau ke pasar wudhu, mau berangkat ngajar wudhu, mau keluar wudhu, batal wudhu nggak masalah, apalagi udah di bawah gitu. Itu ibadah yang mudah. Tetapi disitulah Allah memberikan kecintaannya. Ya, innallaha yuhibbut Tapi kalau tawwabin. mamanya kentut nggak apa-apa kan, nggak harus wudhu lagi gitu loh, kecuali sholat kan. Iya, tapi kalau misalnya pengen ini wudhu lagi nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa, ya kan tadi kan ketika ada kata-kata iman disandingkan dengan amal soleh, di situ menunjukkan kualitas keimanan seorang. Ya, tadi kata-kata iman disandingkan dengan wudhu, ya. Artinya kalau kita konsisten dengan wudhu itu menunjukkan betapa kita kualitas imannya terukur dari situ. Kita menjaga wudhunya gitu kan. Nah, kata-kata iman disandingkan dengan sholat. Kalau kita menjaga sholat dengan baik, ya, itu menunjukkan kualitas seseorang terhadap amal soleh sholat itu sendiri. Di situ maknanya seperti itu. Ya, jadi itu tadi kita sudah mengetahui ya definisi dari toharoh, ya. Terus kita juga sudah tahu caranya bagaimana sih toharoh. Ya, kalau kita bicara toharoh ya wudhu, ya kalau toharoh ya wudhu gitu. Tapi secara esensi, secara hikmahnya toharoh adalah
Apa toharo tadi? Cara Toharo, mensucikan ya. diri secara zuhir ya, dan secara batin. Itu toharoh, Mutatohir. mutatohirin ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Makanya kalau kita ambil ada korelasinya, hubungan antara ayat 222 ya surat Al-Baqarah dengan surat Al-Maidah ayat 6, itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah wudhunya betul, pasti hatinya betul, ya kan, amal solehnya betul, tingkah lakunya betul, itu korelasinya atau hubungannya di situ ya. Jadi sejauh mana selama ini ya, selama ini kita wudhu udah berapa tetapi masih banyak amal-amal kita yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari hikmah dari wudhu itu sendiri ya. Padahal ketika kita berwudhu, kita menggugurkan ya dosa-dosa terkait dengan lisan ya. Ketika kita membasuh tangan, itulah gugur juga dosa-dosa terkait dengan tangan. Sehingga ketika kita sudah wudhu, kita akan baca asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus bacaan habis wudhu ya, saya kalau dipraktekkan kan Pak ya, asyhadu alla wa asyhadu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bertaubat dan mensucikan diri ya. Wah, apa hubungannya antara wudhu dengan taubat gitu kan? Karena tadi ya, wudhu kan menggugurkan dosa-dosa, membersihkan ini ya. Nah, ciri-ciri taubat itu kan berhenti dari perbuatan dosa, tidak mengulangi, kan gitu kan. Nah, seharusnya kalau orang sering wudhu maka akan bersih karena taubat tadi ya, tidak mengulangi gibahnya lagi, tidak mengurangi hal-hal tercela lagi karena sudah dibersihkan. Nah, itulah makna atau hikmah dari wudhu. Esensinya seperti itu. Jadi kita belajar wudhu bukan sekedar wudhu kumur dan sebagainya, hanya sebatas itu titik. Padahal ada hikmah yang harus kita perlu pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada satu kisah ya, dikisahkan ketika anaknya Nabi Muhammad, putra Nabi Muhammad, Husain cucu ya, Hasan itu cucu ya, Hasan cucu Nabi Muhammad. Ketika suatu saat ya, Hasan sedang berjalan menuju pasar dengan anaknya Hasan itu berarti kan cucunya Rasul ya, itu namanya Muhammad juga ya. Ketika mau berangkat ke pasar, pada saat itu adalah musim ujian gitu kan, banyak orang yang mencela Hasan tadi, ngata-ngatain, mencela. Tapi Hasan nggak ngomong, tapi yang ngejawab anaknya, ya ayah, kenapa engkau diam saja sedangkan mereka mengolok-olok? Apa jawabnya? Saya tidak menemukan kata-kata apa yang harus saya sampaikan. Saya harus menjawab dengan kata-kata apa gitu. Jadi nggak bisa mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang karena nggak ada. Karena nggak ada gitu, nggak ada kata-kata tercela dalam dirinya. Karena tadi termasuk Hasan ini ya, termasuk orang ahli wudhu ya, menjaga wudhunya, sehingga untuk berkata-kata kotor tuh nggak ada, nyari kata-kata yang kotor tuh nggak ketemu gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Coba seandainya kita mengaplikasikan dari hikmah wudhu saja, itu berwudhu ya, mengaplikasikan hikmah wudhu dalam kehidupan sehari-hari, pasti nggak ada lagi orang beranteman gitu, nggak ada lagi. Itu di surat Al-Maidah 6 ya. Di surat 4 pokok yang harus terkena air. Karena ini kan ya, ambil kita pertama itu kan tangan gitu. Nah, itu sunnah. Ya. Berarti kayak selain dari 4 itu, almarhum suami kakak itu sebenarnya cuma 4 kita yang pokok di dalam gitu. Yang pokok di dalam kita mengambil wudhu itu cuma 4 gitu. Saya masih ingat tuh dari ini. Nah, dari situ kan kita belajar ya, sekarang ini kan tangan, kita cuci tangan dulu, terus kita kumur-kumur gitu ya. Itu sunnah. Jadi yang sunnah itu yang selain ini, cuci tangan, itu sunnah ya kan. Terus
kumur-kumur ya, 2 itu sunnah kali. juga ya. Tetapi kenapa kita harus praktekkan juga, itu kan ada hikmahnya juga ya. Ketika kita berkumur-kumur, rontoklah dosa-dosa dari lisan kita. Lisan kita. Iya, jadi hikmah di situ. Iya. Jadi selain dari 4 ini berarti statusnya sunnah. Makanya tadi saya bilang di awal, ketika kita membatasi ya bagian-bagian apa yang pokok yang harus kita wajib tersentuh dengan air ya sesuai dengan Al-Qur'an, sehingga ketika kita mengalami ya krisis air atau keadaan darurat, kita utamakan 4 itu. Tapi kalau misalnya air belum melimpah gitu kan, ya yang sunnah-sunnahnya ya sunnahnya berarti selain itu ya. Jadi seperti itu ya. Begitu indahnya Islam, begitu luar biasanya aturan-aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, tidak memberatkan ya, sangat aplikatif ya. Artinya kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu nyata ya, dan dampaknya luar biasa ya pada kehidupan. Iya, silakan. Ya, barangkali itu ya, mudah-mudahan yang sedikit bisa kita pahami sekaligus nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau wudunya betul, maka insya Allah tingkah laku kita betul. Insya Allah dengan wudu yang betul, tingkah laku betul, nanti Allah pancarkan cahaya. Ya Allah kasih kode, kasih cahaya ya, kasih ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang menjaga air wudunya, ada bekas wudunya, dan ya hari insya Allah Allah berikan cahaya itu sebagai tanda kita umatnya Nabi Muhammad ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah dalam belajar, juga istiqomah dalam mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.